Hai anak-anak, kita kembali lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran keempat. Tahukah anak-anak, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingannya, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Selanjutnya kita akan membahas Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Adapun hasil perundingan Renville, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Das Indes, Jakarta.
Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasinya, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Adapun hasil pertemuannya, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Adapun hasil dari konferensi Meja Bundar yaitu yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang terakhir, yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya kemerdekaan Indonesia. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sikap rela berkorban tersebut dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Nah, adapun contoh sikap rela berkorban di sekolah yaitu yang pertama, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, sekarang silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi 1. Pada Perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto 3 wilayah Indonesia, yaitu 2. Perundingan Renville ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu negara apa saja yang termasuk ke dalam KTN? 3. Kapan dan di mana ditandatanganinya Perjanjian Rum-Rooyen? 4. Sebutkan hasil dari konferensi Meja Bundar. Yang terakhir, sebutkan 3 contoh sikap rela berkorban di sekolah. Silahkan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak. Bu Guru tunggu jawaban kalian dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.